tahun yang akan datang. 2022. Kalau pesannya sih insya Allah ada, baratnya siloka yang diberikan dari leluhur untuk kita manusia. Ulah dahar eger lapar, nah, terus ulah sare eger tunduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Alhamdulillah, syukur basadayana ataupun bisa sadulur anu aya di mana-mana. Urang tiasa patepang deui bersama kami Mangin. Saya Mangna. Salam Salam buat teman-teman atau saudara kita semua. Ya. Teman-teman yang di negeri tetangga. Iya. Di Malaysia. Salam. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana disehatkan semuanya. Amin. Itu kan, dan diberikan kelancaran ketika mencari sesuatu kebenaran. Iya. Nah, untuk teman-teman yang nonton yang di Malaysia sana, komen. Itu Meninggalkan jejak. Iya. Bang. Nah, sekarang apakah ada pesan dari leluhur untuk kita nanti di tahun baru gitu ya? Tahun yang akan datang. 2022. Pesannya, Pesannya. kalau pesannya sih insya Allah ada. Kemarin kan di konten kemarin udah saya bahas tuh, Ya. tentang keseimbangan gitu kan. Nah, itu untuk menjaga terjadinya atau meminimalis bencana-bencana yang akan terjadi, karena hanya manusia itu sendiri yang bisa mengurangi atau meminimalis terjadinya bencana, karena bencana itu pasti terjadi. Karena itu kan sudah suratan. Cuman skala besar atau kecil ya kurang tahu. Nah, itu jadi tergantung kita manusianya. Jadi yang dibilang iman itu, jadi karena iman ini keimanan manusia ini yang bisa meminimalis. Nah, jadi kan kalau dalam hadis ya, dalam hadis kan ada tuh tentang hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat tanda kafaro atau ciri kafir di sini nih, huruf kafaro katanya gitu ya, yang tentang ciri-ciri dajjal itu kan. Nah, kemarin juga udah saya jelaskan tentang keseimbangan untuk alam ini gitu, melalui diri kita masing-masing dan cara mencarinya juga seperti itu. Dan kalau pepatah ibaratnya siloka yang diberikan dari leluhur untuk kita manusia, ada silokanya. Ada silokanya juga ya. Cuman dipelajari saja ya. Silokanya seperti ini kalau bahasa Sunda. Nanti saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Sundanya kalau bahasa Sundanya ulah dahar eger lapar. Nah, terus ulah sare eger tunduh. Itu siloka dari leluhur untuk kita manusia. Yang bahasa Sunda ya. Nah, bahasa Indonesianya ulah dahar eger lapar itu jangan makan ketika kita merasa lapar. Itu siloka, harus dipelajari. Terus
jangan tidur ketika kita ngantuk. Itu siloka dari leluhur untuk kita pelajari, bekal hidup menjelang tahun yang akan datang ini gitu. Ya. Kalau versi saya atau yang saya alami di kehidupan saya gitu kan, jangan makan ketika lapar. Itu seperti kebutuhan gitu kan, nih lapar nih ya, lapar itu kan kebutuhan manusia. Karena lapar tidak bisa dihindari, pasti ada waktu-waktunya gitu di dalam satu hari gitu. Kan ada pagi, siang atau malam biasanya gitu kan. Pasti itu tidak bisa dihindari. Nah terus tapi ketika lapar tuh jangan makan gitu kan. Nah siloka di sini yang dimaksud bukan puasa gitu, tapi bisa masuk ke menahan, bisa masuk ke menahan, bisa masuk untuk tidak mengikuti ego. Itu silokanya gitu. Jadi agar menjaga keseimbangan alam ini yang dikatakan leluhur itu, yaitu yang tadi saya ucapkan, yang tadi saya sampaikan gitu. Jangan makan ketika lapar. Nah, makan ini kebutuhan, gitu kan? Ya, kebutuhan kita. Saya kasih contoh artinya yang lain saja ya. Misalkan tentang kebutuhan. Biasa kebanyakan orang mencukupi kebutuhannya itu tidak berdasarkan ibaratnya lebih ke ria atau gimana ya, ingin dilihat orang gitu atau gimana gitulah. Kebanyakan orang itu seperti itu. Jadi itu yang bisa mengakibatkan tidak seimbangnya alam ini gitu. Dengan sikap-sikap orang-orang ini. Saya kasih contoh tadi, misalkan nih tentang kendaraan lah. Nah, gitu misalkan. Kita memaksakan sesuatu, ingin membeli atau mengkredit kendaraan gitu kan. Karena dalam pikirannya pasti kebayar. Ya, gitu ya. Betul. Tapi ternyata malah jadi membuat orang tersebut salah jalan gitu. Kan jangan makan ketika lapar, itu silokanya berarti jangan mengikuti hawa nafsu gitu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau dalam ikhtiar itu siloka yang tadi kita artikan dalam ikhtiar. Kalau tadi kan hawa nafsu nih ya yang saya contohkan. Nah sekarang dalam ikhtiar, kalau dalam ikhtiar tentang itu yaitu seperti yang saya alamin tadi, Mang. Gitu ya. Ada mau datang nih orderan. Karena orderan itu termasuk dadakan, Mang. Dadakan dan deadline, waktunya singkat. Ya, betul. Orderannya sih lumayan gitu. Orderannya lumayan tapi waktunya singkat. Nah, perhitungan saya tidak bisa beres dalam satu malam ini. Gitu. Tapi orangnya berani bayar mahal. Gitu kan. Nah, kalau di sini dalam ikhtiar kita mengais rezeki masih mengikuti hawa nafsu, udah pasti saya ambil, Mak. Pasti. Karena melihat nominalnya. Gitu Cuma kan? segi lagi gimana, Mang? Karena perhitungan saya, Iya. saya tidak mungkin beres dalam satu malam ini orderan itu. Nah, akhirnya karena saya takut, ibaratnya bukan takut dimarahin konsumen karena tidak beres, tapi saya takut ngalangin ibaratnya jadi benalu lah. Jadi jangan sampai
kita bekerja sama dengan orang tuh kita jadi benalunya, jadi ibaratnya penghalang bagi orang lain. Karena kalau itu tidak beres kan ibaratnya jadi seolah-olah saya tuh jadi penghalang untuk dia gitu kan. Saya sanggupnya besoknya tapi sore, orangnya pengen besokan. Itu kan hanya selang beberapa jam, tapi ya berakibatnya ya saya tolak gitu kan. Karena apa? Saya tidak mau ibaratnya jadi bikin penghalang orang tersebut mengais rezeki. Kalau saya telat, di bagian sayanya telat, orang itu akan dimarahi oleh konsumennya gitu kan. Karena kelalaian saya yang tadinya nyanggupin pagi-pagi beres, ternyata sorenya beres. Itu kan hanya masalah waktu. Tapi konsistensinya, tanggung jawabnya dalam berbisnis atau dalam usaha ini, kita harus konsisten gitu, tidak melihat nominal. Kalau segi nominal ya saya juga tidak menutup tidak munafik lah ya. Saya juga pengen kalau lihat nominalnya, tapi kan saya tidak mau jadi benalu gitu ya. Akhirnya saya ya itu bukan rezeki saya. Nah di sini ini ketika kita ikhtiar mengambil dari filosofi tersebut, jangan makan ketika lapar gitu. Nah ini dalam segi usaha, segi ikhtiar gitu. Meskipun nominalnya besar gitu kan. Nah di sini kita harus bisa menguasai yang dibilang bencana atau gimana ya alam. Hanya orang-orang yang berserah diri yang merasakan ketenangan dalam hidupnya gitu kan. Ternyata filosofi leluhur itu sangat dalam. Lebih pelajari lagi ya Mangan ya. Iya. Alhamdulillah. Seperti itu. Seperti itu. Ada lagi Bang? Jadi gimana? Alhamdulillah Mangannya dapat pelajaran. Kita harus pasrah, harus jangan menyebutnya emosi. Iya. Harus tahu gimana ya. Harus tahu kapasitas diri sendiri. Jadi itu kan di bidang saya yang tadi dicontohkan gitu kan. Nggak tahu kan di bidang teman-teman itu pasti berbeda ya. Nah, jangan ibaratnya sifat rakusnya itu
buang gitu. Harus tahu kapasitas kita gitu kan, harus tahu kapasitas kita. Nah di sini juga sebenarnya kan berlaku nih untuk para penjabat juga, Betul. karena kita harus tahu nih kapasitas kita seperti ini, jangan memaksakan dirinya kalau tidak bisa gitu. Sekarang kan banyak nih penjabat yang hanya ingin menjabat saja, Nah, gitu kan, betul. hanya ingin menjabat saja. Jadi penjabat itu makan ketika lapar, sedangkan pepatah leluhur mengatakan jangan makan ketika lapar, gitu kan. Betul. Nah, kalau penjabat itu memaksakan diri berarti makan ketika lapar, Makan. mengikuti hawa nafsunya, nafsu. mengikuti egonya, ingin menjabat ingin dapat tahta. Nah, Yang dibilang pernah saya bahas, trisulanya iblis, harta tahta wanita, gitu kan. Nah, ada dalam salah satu tersebut, gitu. Nah, kita sebagai turunan atau putra putri anak bangsa ini jangan sampai seperti Nah, itu gitu. Jadi lebih ke pasrah, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita gitu, Mang. Ya, loh, alhamdulillah ya. Sampai merinding. Gak bisa. Sampai ketika gimana ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pesan tadi dari yang dijelaskan sama Mang Nan dari leluhurnya udah disampaikan. intinya gini, Mang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Nah. bisa dicerna Dicek lagi, ya, difilter lagi, dipelajari lagi. ya. Karena apa yang saya ceritakan, ya, cerita ini maksudnya bisa sama, tapi alurnya bisa berbeda. Gitu. Ibarat contoh jalan, kita mau ke Jakarta, mau lewat tol atau jalur biasa. Nah, ibarat seperti itulah filosofinya gitu. Jadi ketika menjalani kehidupan ini kan pasti berbeda. Jangankan yang jauh, yang deket aja, Mang. Sama saya kehidupannya kan pasti berbeda. Masih berbeda. Tapi makna filosofi yang dibilang jangan makan ketika lapar, terus jangan tidur ketika ngantuk, pasti maknanya ke sana. Sama ya. Beda jalur saja. Jauh. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mang. Amin. Mangga, Mang. Alhamdulillah mudah dapat ya. Sekian penjelasan dari Mang Nan. Tetap saya Mang Saya Mangan di obrolan Jalan Jawa anu lali. Wassalam.